Kalian suka sneakers, tapi masih bingung dengan beberapa istilah-istilah ini, kayak local pairs, OG, atau retail cop. Nah, kalian gak sendirian guys. Gue juga tadinya bingung dengan istilah-istilah yang ada di dunia persnikersaan. Nah, kali ini gue pengen ngebahas beberapa istilah yang ada di dunia persnikersaan, dan ini merupakan parts kedua. So, what is good everyone? Welcome back to my channel. It's me again, Haikal. Gua di hot sama kalau review masih yang Gak Oke, langsung aja kita bahas beberapa istilah-istilah yang ada di dunia persnikersaan yang menurut gua penting untuk kita bahas ya tentunya. Nah, sebelum itu buat kamu yang baru tune in di channel ini, silahkan subscribe dulu karena di sini gua ngebahas tentang sneakers, tentang lifestyle dan hal-hal yang menarik lainnya. Oke, ini dia. Untuk istilah pertama ada local pairs. Jadi simply local pairs ini adalah sepatu yang memang officially dirilis di retailer lokal atau di retailer di Indonesia. Nah, biasanya itu sepatu-sepatu local pairs punya stikernya sendiri, yang dimana entah itu dari authorized distributornya atau bahkan dari brandnya langsung. Tentunya sepatu local pairs ini adalah sepatu-sepatu yang memang khusus dipasarin di Indonesia ya, tepatnya. Begitu juga dengan beberapa negara-negara lain kayak di China, mereka juga punya stiker sendiri yang memang ditujukan untuk pasar tertentu atau pasar di negara tersebut. Oke, istilah yang kedua adalah retail cop. Retail cop ini biasanya digunakan untuk ngebedain antara harga retail dengan harga resell. Simply retail cop ini adalah kondisi di mana kamu berhasil ngedapatin sepatu atau ngebeli sepatu dengan harga retail dan di retailer. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, ini retail cop nggak? Kalau kamu memang belinya itu dengan harga retail dan juga kamu dapetinnya di retailer atau di toko resmi, dan yes, itu adalah retail cop. Nah, istilah yang ketiga adalah OG atau original. Terms ini sebenarnya luas banget ya kalau di dunia stiker sendiri, dan terkadang ini juga sering di misuse. Ada yang beranggapan kalau misalkan OG ini adalah sepatu yang original atau sepatu yang autentik atau yang asli. Sebenarnya enggak ya guys. OG ini adalah sepatu yang pertama banget dirilis di tahun rilisannya. Misalnya kayak gini, Jordan 3 ini pertama banget dirilis di tahun 1988. Dan warna saat perilisan itu ada 4 warna, yaitu warna black cement, kemudian ada white cement, ada true blue, dan juga ada fire red. Nah, keempat warna itu disebut juga dengan OG colorway atau original colorway. Ya, intinya sepatu-sepatu yang memang pertama banget dirilis dengan warna tertentu atau dengan potongan tertentu disebut dengan OG alias original. Alright, istilah berikutnya adalah destock atau DS. Nah, kondisi sepatu DS ini adalah sepatu yang memang belum pernah dipakai, belum pernah dicobain, dan masih fresh. Sit. That's it. All new, all used? I think I got one dead stock, playoff 8s. Nice. I'll go through it. Apa sih bedanya antara DS dengan BNIB? Nah, BNIB ini seringnya disebut untuk sepatu-sepatu yang baru aja dirilis. Sedangkan istilah destock sendiri atau DS biasanya digunakan untuk sepatu-sepatu yang udah sedikit lebih jadul atau perilisannya itu udah beberapa tahun lamanya. Dan ya, sebenarnya untuk terms ini sendiri agak loose ya. Jadi kedua ini bisa sering disebut dengan BNIB juga. Very low. This one's good. Brand new? Yeah. The bodega's used, all right? Yes, it does. 3 and 50. Dan yang sering gua perhatiin untuk istilah DS ini sendiri sering digunakan di luar sana, terutama di US. Dan biasanya itu sering juga digunakan oleh para resellers. Kemudian selain itu juga ada custom pairs. Custom pairs ini seperti namanya ya, custom. Jadi memang sepatu yang di custom untuk project tertentu. Biasanya custom pairs ini memang sangat limited ya, tergantung dari kebutuhannya itu tersendiri. Dan ya, terkadang juga custom pairs ini sering disalahgunakan, sering juga diklaim jadi fake sneakers. For me, customs is a slippery slope for a lot of people. Yeah. One, I feel like people don't even understand what customs are. There's fake shoes, and then there's customizing a pair of authentic shoes into something that you want. And with all that being said, you have to be very careful in what you do because you could end up Like the shoe surgeon. like Dominic, shoe surgeon. Yep, that part. So that's where it gets the slippery slope portion I'm talking about. You can be a person that's making them yourself. You see a lot of people do handcrafted and they make awesome work. And then you have people that take to the factory. And then usually that's where the drama starts because you shouldn't be taking it to the factory, putting a Nike, New Balance, or any brand's logo on something that isn't actually there. I don't know guys, komen di kolom komentar gimana menurut kamu tentang dunia percustoman
sneakers. Terakhir di sini ada dua istilah yaitu hit or break. Simpelnya sih kalau hit ini memang sepatu yang menurut kebanyakan orang itu keren. Jadi ya sepatu itu disebut dengan hit karena memang secara pasarnya atau secara konsensus dianggap sebagai salah satu sepatu yang keren. Entah itu kayak kolaborasi, entah itu kayak perilisan GR tapi OG colorway. Nah biasanya itu disebut dengan hit. Dan biasanya untuk sneakers hit ini sendiri dilihat dari resale price-nya itu lumayan di atas harga retail. Nah, sedangkan untuk break atau ya kalau kita translate jadi itu bata ya atau ya batu gitu atau intinya sesuatu yang memang secara value-nya itu rendah. Nah, biasanya sepatu-sepatu yang break ini kurang diminati di ranah resellers atau di ranah market sneakers. So, that's it guys, beberapa istilah-istilah yang ada di dunia persneakersan. Komen di kolom komentar. Ada istilah apa lagi yang gua miss di video kali ini, mungkin bisa kita lanjutin untuk parts berikutnya. That's it guys, thanks for watching. Sekali lagi jangan lupa like, comment, share, subscribe. I will see you guys in the next video. Bye.